Dari berita-berita yang beredar akhir-akhir ini, banyak sekali yang membahas tentang rencana BBRI untuk buyback saham. Dan dari topik-topik yang ada di sini bisa Anda lihat, bakal ada aksi penting dalam RUPS BRI sebentar lagi. Kemudian bos BRI bakal usulkan buyback saham pada RUPS 2025. Sempat dilanda net sell, BRI agendakan buyback saham. BRI gelar RUPS Maret 2025 mau buyback saham hingga tebar dividen. Optimistis bisa jaga kinerja, BRI buka opsi buyback saham. Bos BRI ungkap bakal minta restu buyback saham dalam RUPS Maret. Dan bisa Anda lihat ini berita-berita 17 jam lalu, 21 jam lalu, 8 jam lalu, 20 jam yang lalu, 14 jam yang lalu, dan 22 jam yang lalu. Maka coba kita cek ya salah satu berita di sini ada informasi-informasi seperti apa berkaitan dengan buyback saham ini. Oke, coba kita buka untuk BRI bakal gelar RUPS Maret 2025. Mau buyback saham hingga tebar dividen. Dilansir dari Mall Business, di sini dijelaskan bahwa Direktur Utama BRI Sunarso mengisyaratkan sejumlah aksi korporasi setelah disiapkan untuk dibahas dalam rapat tersebut, termasuk rencana pembelian kembali saham atau buyback di pasar reguler. Nah, dikatakan di sini buyback saham akan kami usulkan dalam RUPS. Kita ingin buyback sebanyak-banyaknya, ujar Sunarso dalam keterangannya Jumat 31 Januari 2025. Jadi kalau pihak manajemen BBRI yakin dengan saham BBRI ini, ya tentu ini juga bisa menjadi salah satu alasan untuk kita juga percaya dengan saham BBRI ini. Ya tentu memang kita terus harus melakukan analisa, tetapi kan di sini saja untuk pihak manajemen BBRI menyampaikan bahwa menurutnya harga saham BRI saat ini belum mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Saat ini harga saham di level 4.220, price to earning ratio BRI tercatat di 10,4 kali, sementara price to book value-nya ada di 1,98 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang masing-masing berada di kisaran 17,5 kali untuk PE dan 2,49 kali untuk PBV. Artinya, sobat investor, jika memang BRI ke price to earning ratio rata-ratanya dalam 5 tahun terakhir di 17,5 kali, tentu di sini ada peluang yang cukup besar. Artinya potensi keuntungannya masih cukup tinggi yang bisa mencapai di atas 5-60%. Hanya saja memang soal kapan hal ini terjadi ya tentu kita tidak tahu, dan tentu di harga 4.220 jika dia mencapai 5-60% ke atas, yaitu akan masuk kembali ke kisaran harga 6.300 atau kembali ke all time high-nya yang kita tahu ada di kisaran 6.400. Nah, kalau dia capai di all time high-nya 6.400, berarti BBRI di harga sekarang ini masih berpotensi untuk naik di kisaran 60-an sampai 70-an% ya, sobat investor. Kenapa pihak manajemen begitu yakin untuk melakukan buyback ini? Ya di sini dijelaskan bahwa meski demikian Sunarso menambahkan bahwa kinerja BRI sepanjang 2024 tetap solid meski menghadapi tantangan ekonomi. Hingga kuartal 3 2024, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 45,36 triliun yang artinya ini tumbuh 2,6% secara tahunan. Ini sampai di bulan September ya, tumbuh 2,6%, tetapi kemarin kita lihat untuk laporan individualnya saja di bulan November, 11 bulan berjalan dia masih tumbuh 4%-an. Jadi inilah yang menggambarkan sebenarnya BBRI masih cukup solid ya sobat investor. Hanya saja memang tekanannya masih cukup berat, apalagi berkaitan dengan harga saham, di mana ada kepentingan-kepentingan dari market yang membuat arus keluar untuk dana di BBRI itu sangat-sangat besar, yang tercermin dari pergerakan harga sahamnya yang cenderung mengalami penurunan setelah dia mencapai all-time high-nya di 6.400 di kisaran bulan Maret ya 2024 kemarin. Ini juga bisa menarik ya sobat investor, di mana Direktur dari BBRI ini menyampaikan bahwa mereka akan berusaha meskipun situasinya terasa tidak mudah, tapi
saya yakin BRI punya kapasitas dan kualitas untuk bisa mempertahankan tingkat perolehan labanya. Nah, dalam pemilihan saham kan kita penting sekali untuk ini ya, penting sekali untuk mengetahui dengan jelas bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memberikan kita suatu keyakinan, karena ternyata memang perusahaan itu punya kapasitas dan kualitas untuk kita jadikan andalan ya. Kalaupun secara pergerakan harga sahamnya masih koreksi, tetapi secara fundamental saham tersebut masih sangat sehat. Nah, ini sebenarnya justru adalah peluang, dan itulah yang sebenarnya terjadi di BRI. Nah, sobat investor, kalau di sini dikatakan berkaitan dengan buyback saham, nah mari kita lihat lagi sedikit ya informasi tentang buyback saham ini. Jadi ketika kita bertanya apakah BRI ketika dia buyback saham, kemudian mungkin Anda berpikir bahwa saham tersebut akan masuk dalam hitungan pembagian dividen. Padahal sebenarnya di sini tidak ya sobat investor. Ada penjelasan bahwa ketika perusahaan terbuka membagikan dividen untuk saham treasury, nah ingat ya sobat investor, ketika BRI buyback saham artinya itu menjadi saham treasury. Nah, untuk saham treasury di sini dijelaskan tidak masuk dalam perhitungan pembagian dividen. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar dan disimpan sebagai aset perusahaan. Saham treasury tidak memiliki hak suara dan tidak berhak atas dividen. Nah, maka jadikan ini ketika BRI buyback saham, keuntungannya untuk Anda sebagai investor BBRI itu ada dua, yaitu yang pertama, kemungkinan besar harganya akan terdongkrak, karena info yang saya dapatkan setidaknya di kisaran 3 triliunan untuk BBRI ini akan buyback saham. Dan kalau saya tidak salah sudah sejak 6 bulan kemarin saya sudah sempat membahas bahwa ada isu-isu untuk buyback saham, karena memang sudah diinfokan dari kisaran 1 tahun kemarin tentang rencana BBRI ini untuk buyback saham, dan memang nanti sekarang baru kembali lagi menghangat dalam pemberitaan-pemberitaan yang ada. Jadi yang pertama keuntungannya sobat investor, harga sahamnya ini bisa terdongkrak. Nah, di harga saham yang murah, kemudian kita lihat juga sudah mulai ada apresiasi dari market untuk masuk di BBRI, sehingga BBRI mulai terdongkrak harga sahamnya sejak kemarin jatuh di paling terendahnya di 3.800, ya tentu sekarang sudah ada di 4.220 ya. Ini harga saham BBRI sudah terdongkrak dan besar kemungkinan akan makin terdongkrak lagi ke depannya. Hanya soal kapan itu terjadi itu kita tidak tahu ya. Tapi yang paling penting di sini bahwa ketika BRI buyback saham, yang pertama investornya dapat keuntungan, potensi kenaikan harga sahamnya itu jadi lebih besar. Dan yang kedua, dari segi dividen, ingat tadi sudah dijelaskan bahwa saham yang di buyback itu menjadi saham treasury, yang ketika ada pembagian dividen di perusahaan tersebut, saham treasury tidak masuk dalam hitungan pembagian dividen. Jadi dividen akan jadi lebih meningkat untuk para investor. Akan timbul kepercayaan dari para investor yang ada bahwa perusahaan tersebut saja masih berani buyback dengan nilai yang begitu tinggi, ya tentu mereka juga akan lebih yakin untuk masuk di BBRI. Jadi sobat investor ya, ini tentu merupakan berita yang sangat-sangat baik untuk Anda para investor BBRI. Hanya saja memang ya tetap jaga kontrol emosi Anda, tetap fokus pada tujuan investasi Anda. Jangan mudah terpengaruh kalau ada situasi-situasi yang justru membuat pergerakan harga saham BBRI belum seperti yang Anda inginkan. Tapi satu hal yang pasti, ditarik dalam jangka waktu yang panjang untuk perusahaan yang masih punya kualitas fundamentalnya bagus seperti BBRI, Anda akan tetap aman. Oke, sobat investor, itu dulu untuk sekarang ini. Tuliskan pendapat Anda ataupun mungkin informasi terbaru yang Anda ketahui berkaitan dengan topik ini. Tetap semangat investasi dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.